Halo Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap membacain di M dan di F, cinta, godaan atau karmik. Di sini semua gue udah pre-shuffle, udah gue kocok sebelumnya supaya videonya nggak terlalu lama, kepanjangan ya. Eh, di M itu maksudnya divine masculine, di F itu maksudnya divine feminine. Uh, gue pakai 3 kartu di sini ya. Baris pertama itu untuk di F, untuk di M, sorry, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan semua ya. Di M itu untuk divine masculine, kartu pertama, baris pertama ya. Untuk yang kedua, baris keduanya itu adalah di F, divine feminine ya. Oke. Dan cross watcher kalian juga boleh nonton. Energinya bisa ketukar dan ini timeless, artinya untuk kapan saja kalian tertarik untuk masuk nonton video ini karena memang energi kalian yang menarik ke waktu dan energi yang sama ya, yang selaras dengan energi kalian. By the way, kalian yang tentukan sendiri role-nya kalian di F ini. Di M dan di F ini bukan berdasarkan gender atau genital ya. Karena setiap orang punya masculine dan feminine side-nya. Ini pun semua bisa sebagai konsiderasi kalian saja, juga pertimbangan kalian juga. Ini pun kita bisa sesuaikan bagaimana kita menyiasati masculine side kita dengan feminine side kita, karena dari manapun energi yang ada itu sudah menjadi energi kita juga. Oke. Kalau memang sesuai atau resonate, kalau nggak sesuai atau nggak resonate jangan dipaksakan untuk resonate ya. Jadi kalau emang nggak resonate, coba nonton Venus sign kalian, Mars sign kalian ya untuk relationship, juga rising atau ascendant sign kalian. North node juga boleh. Oke. Jadi kalau divine masculine itu adalah siapapun yang bertindak, bukan masalah kalian laki atau perempuan. Seorang perempuan bisa saja bertindak. Jadi kalau seorang perempuan yang bertindak artinya dia yang divine masculine-nya. Oke. Gitu. Karena divine masculine itu lebih ke praktikal ya, apa ya, tindakan-tindakan apa yang dilakukan, lebih ke tindakan. Dan divine feminine itu lebih ke secara emosional gitu, perasaan. Oke, kalian tentukan sendiri role-nya kalian. Kita mulai aja. Untuk divine masculine, energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kalian adalah the emperor. Energinya siapa namanya? Aries. Dan kebetulan Mars juga lagi di Aries. Tapi Scorpio, ancient astrology ya, berdasarkan astrologi kuno, Mars itu juga dulu yang ngemong Scorpio. Oke. Jadi ini bisa saja energinya Aries, bisa juga energinya Scorpio kamu sendiri. Oke. Dan ini tentang bagaimana kesehatan kalian, bagaimana kalian mengatur kehidupan kalian sehari-hari. Dan di bawahnya ada Ten of Pentacles ya, komitmen, rumah tangga, stabilitas, kemapanan, strength, energi Leo,
The Devil, energinya Capricorn. Tentang apapun yang kalian percayai dan yakini, dan bagaimana kalian mengkomunikasikan, bagaimana cara berpikir kalian, bagaimana kalian berpersepsi, dan bagaimana apa yang membuat kalian limiting beliefs ini limiting beliefs di konteks sekalian. Ini adalah limiting beliefs, apa yang keyakinan kepercayaan yang kalian pegang yang membatasi kalian sendiri, mengikat kalian sendiri, dan membuat kalian merasa terjebak sendiri oleh kepercayaan keyakinan kalian sendiri, yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan hidup kalian, yang mengekang kalian itu adalah, yang mengikat kalian itu adalah limiting beliefs kalian. Bagaimana kalian berwawasan, bagaimana kalian berpikir, berpersepsi, berkomunikasi terhadap lingkungan, dan bagaimana kalian mempresentasikan diri kalian sendiri di publik. Itu adalah kepercayaan dan keyakinan kalian yang membatasi perkembangan kalian, yang menghambat perkembangan kalian, membuat kalian stuck dan hidup selalu di zona nyaman, yang akhirnya terus kayak trotol itu apa ya, hamster tuh, kayak tikus kalau di wheel itu loh ya kan, di roda itu yang muter-muter di situ aja. Ada yang travel dan komunikasi, dan bagaimana kalian mencermati apapun effort, investasi, usaha kalian selama ini itu sudah sesuai dan memenuhi segala kebutuhan kalian, sehingga kalian tidak perlu lagi untuk berkembang dan bertumbuh. Freedom and independence. Untuk memulai sesuatu yang baru, kalian harus meninggalkan cara berpikir yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama, untuk memulai sesuatu yang baru. Bukan hanya berdiam, berfantasi, bermimpi tentang yang sudah lalu. Kepanjangan ya, Bo? Udah cukup. Bagaimana kamu melihat situasi kalian? Kalian baru saja keluar dari isolasi, dari merenung, dari meditasi. Dan apa yang kalian rasakan? Kalian masih terjebak dengan pikiran-pikiran kalian sendiri, atau apapun yang sudah kalian lakukan selama ini menjebak kalian sendiri dengan kebohongan-kebohongan kalian mungkin, atau memang itu hanya asumsi-asumsi kalian kalau memang belum terjadi. Yang jelas kita atau kalian, siapapun kita ya, bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Dan apapun yang terjadi adalah karena kita membiarkan hal itu terjadi. Kita memilih untuk membiarkan sesuatu hal itu terjadi. Jadi kalau belum terjadi, itu adalah asumsi dari pikiran-pikiran kalian, yang itu semua nggak real, nggak nyata, dan hanya asumsi saja. Oke, ilusi, tidak nyata. Kalau memang sudah terjadi yang menjebak kalian, artinya kalian selama ini menjebak diri kalian sendiri ke dalam sebuah network of lies, web of lies. Di saat kita di saat kita jujur terhadap diri kita tidak perlu mengingat apapun. Tapi di saat kita mulai berbohong,
ada saatnya dimana kita tidak bisa kita stuck, kita terjebak oleh kebohongan kita sendiri. Oke. Dan bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Magician. Oke. Kalian mampu mengatasi segala kondisi dan mentransformasi segala suasana sesuai apa yang kalian inginkan. Keren. Itu energi Gemini, Virgo, atau kalian sendiri juga. Oke. Ekspektasi kalian adalah reunion, rekonsiliasi. Challenge-nya adalah King of Wands, Aries, Leo, atau Sagittarius. Fire sign. Di belakangnya ada Leo tuh, ada lion. Mungkin ini energi Leo. Reputasi kalian, public image kalian, karir kalian, status kalian lebih tepatnya, ya, bagaimana kalian menghandle itu. Dan itu ada karma di situ ya, ada Saturn. Dan kalian saat ini sudah siap memulai sesuatu kondisi atau suasana yang baru. Kalian sudah siap melahirkan ide-ide baru, bisnis baru, project baru, bahkan kondisi atau suasana yang baru. Energi Taurus atau Libra itu Divine Feminine, energinya Divine Feminine ya. Atau bisa disebut juga seorang ibu, atau bisa disebut juga orang ketiga. Ini bisa juga dibilang relationship kalian dengan orang ketiga, atau dengan pernikahan kalian sendiri. Bisa juga dengan bisnis kontrak atau seorang ibu, bisnis partner maksud gue. Oke. Apa kata gadis guidance untuk DM Scorpio? Apapun yang kalian ingin lahirkan, apapun yang kalian ingin mulai, kalian harus meyakini kalau tidak ada yang tidak mungkin. Kalian berani, kalian tahu itu gitu loh. Kalian tahu dan kalian menyanggupi. Tidak ada yang mustahil. Dan apapun yang akan kalian mulai, setidaknya untuk mendengarkan intuisi kalian ya, dan go with the flows. Dan tidak ada lagi yang harus dirahasiakan. Walaupun kita tidak tahu kemana arahnya, tapi ini adalah buat gue ini juga energi Aries.
yang mana tindakan-tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai atau untuk memulai sesuatu yang baru. Dan bagaimana kalian ingin rekonsiliasi, tindakan apa. Garis guidance untuk the end. Scorp, ini kartunya kamu Scorp. Kali, endings and beginnings. The old must be released so that the new can enter. Jadi akhir dan permulaan. Yang lawas kita harus lepaskan sehingga yang baru bisa masuk. Gelas yang sudah penuh tidak akan bisa diisi lagi, harus diminum dulu atau dibuang. Begitupun juga dengan otak. Apapun yang kita pelajari, kita harus unlearn untuk bisa relearn. Kita harus bisa tidak melepaskan ajaran-ajaran yang tidak sesuai lagi dengan kondisi kita saat ini dan mulai mempelajari hal-hal baru supaya kita wawasannya bertambah, keterampilan kita bertambah dan memperluas juga network. The end, Scorp. Apa kata universe? Dia mau bilang apa? Wow. Dragonfly, I always trust the direction of the universe and know I am being guided. Saya selalu percaya arah yang diberikan oleh semesta dan saya tahu kalau saya dibimbing dan diarahkan. Nih, susah banget ya. Fokus ya. Oke. Divine Feminine. Sorry, gue haus banget. Energi alam bawah sadarnya dengan DF, Messenger of Fire. Membawa pesan yang bisa menginspirasi. Di bawahnya ada The Hermit. Dia lagi mengurung dirinya untuk mendapatkan jawaban-jawaban. Mengisolasi artinya tidak ada komunikasi. Di bawahnya ada nostalgia atau ini energinya soulmate, past life connection, soul contract, twin flame, childhoodnya, masa-masa lalunya, nostalgia, dan Ace of Water untuk memulai sesuatu yang baru. Oke, I think that's it untuk alam bawah sadar. Cukup itu aja dulu. Yang jelas Hermit itu energinya Virgo, ya.
Scorp. Jadi kalian ya lagi membatasi komunikasi kalian dengan teman-teman, network ya. Kartu pertama, bagaimana kalian melihat situasi dan koneksi kalian, hubungan kalian. Four of Water. Kalian merasa tidak puas, kalian merasa stuck, kalian merasa tidak bergairah, dan apa yang kalian rasakan, kalian tidak mau kalian menutup diri, kalian masih menutup diri. Tapi bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri adalah The Magician, energi Virgo atau Gemini, atau energi kalian sendiri juga Scorpio. Okay, The Magician itu juga energi Scorpio. Sama dong. Bagaimana DM melihat dirinya sendiri? The Magician. Bagaimana DF melihat dirinya sendiri? The Magician. Cakep ya kan? Ini powerful couple sih. Kalau mereka ketemu gitu ya, itu mereka bisa menciptakan apapun. Ekspektasi kalian adalah pesan. Kalian menunggu sebuah pesan, atau kalian ingin menyampaikan pesan, atau kalian ingin membawa, menginspirasi, atau kalian ingin mendapatkan inspirasi. Tapi lebih tepatnya kalian menunggu. Kalian ingin mendapatkan, atau kalian menunggu kabar, atau kalian ingin menyampaikan kabar, pesan. You want to reach out gitu. Ini di bawahnya Trio Cups-nya di M. Challenge-nya adalah intuisi kalian sendiri. Challenge-nya adalah silence, karena tidak adanya komunikasi. Challenge-nya kalian adalah secrets, rahasia-rahasia, misteri atau ketidakjelasan, ketidaktahuan. Tentang ketidaktahuan di sini yang dimaksud adalah tentang hari the unknown gitu maksudnya, bukan ketidaktahuan. The unknown itu apa ya? Misteri, yang masih misteri gitu. Dan kalian percaya kalau tidak ada yang mustahil. Makanya ada The Magician. Mimpi setinggi-tinggi ya. Karena pada dasarnya kalian siap untuk mewujudkan apapun. Itu keren sih. Energinya di F. Kalian mungkin berurusan ya Pisces. Kalian berurusan dengan seorang Pisces. Ya, ini bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri. Okay. Dan kreativitas kalian sebagai challenge ya. Oke. Goddess guidance untuk DF Scorpio. Advice untuk DF Scorpio.
Ini sorry tadi untuk di M ya. Ini energi Taurus dan Libra. Taurus itu adalah di relationship kalian, ya. Entah itu partnership, kontrak, business partner, whatever. Harus ada equality dan ya ini tentang equality juga soalnya. Sedangkan karena Taurus adalah di rumah ketujuh kalian yaitu di relationship. Sedangkan Libra, energi Libra adalah di ending dan karma. Mungkin sesuatu yang sudah berakhir dan ingin memulai sesuatu yang baru karena dia siap melahirkan kan. Itu juga tentang karma. Di F, advice nasihat untuk di F Scorpio. I sought undying love. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Cinta yang kamu share itu abadi dan kekal, apapun kondisi dan situasinya. Ya itulah kalau nggak bisa baca. Oke, apa kata universe dan DF mau ngomong apa? Oh my god. Ini pun di sini dibilang kalian harus bisa percaya diri kalau kalian mampu ya. Biasanya kan kalau Seven of Fire dia selalu percaya apapun yang akan apa yang menurut dia itu benar ya. Dan dia menutup diri, dia menolak semua hal yang memang kesannya menyerang dia. Di kartu ini enggak, kalian harus bisa berdiri dan percaya diri gitu, percaya diri untuk mencapai apapun mimpi, setinggi-tingginya mimpi itu. Dia mau ngomong apa? Semesta kedua, attack, pain, fear, judgment, and any form of separations are merely calls for help. Serangan, sakit, takut, penilaian, judgment, apapun itu yang memisahkan adalah hanya panggilan untuk membantu. Oke. Yang kedua, my vibes speak louder than my words. Vibrasi atau energi berbicara jauh lebih kuat dibanding kata-kata saya. Kan? Love, love, lust, or karmic. Cinta, godaan, atau karmik. Energi secara seluruhnya adalah komunikasi, kemenangan, pencerahan, kebenaran. Di bawahnya ada energi Taurus atau komitmen. Nah, komitmen, tradisi, struktur yang kuat, nilai-nilai. Maaf, di baliknya ada Seven of Wands, Seven of Fire. Kamu berharap
untuk dia datang. Kamu berharap kepada bintang jatuh, dan dibaliknya ada judgment, rekonsiliasi, membenarkan sesuatu yang menyelesaikan suatu masalah atau memperbaiki suatu keadaan, ya, rekonsiliasi dengan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Tidak ada lagi misteri di antara kita, ya. Tidak ada rahasia lagi di antara kita, karena kita ingin bahagia. Dah. Ini judulnya love sih buat gue. Sorry. Keadilan harus tegakkan. Segala sesuatunya harus seimbang. Libra itu ada di ending, karma, and closure. Ya. Karena Libra ada di rumah ke-12 kalian. Dan ini juga tentang limiting beliefs. Semua kepercayaan atau wawasan atau keyakinan yang kalian pegang selama ini yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kalian dan memang harus ditinggalkan, karena kepercayaan keyakinan itulah yang mengikat kalian untuk tidak tumbuh lebih tidak memaksimalkan potensi kalian selama kehidupan ini, gitu maksudnya. Jadi kalian harus meninggalkan itu semua limiting beliefs, self-sacrifice, self-sabotage, yang kemudian energi berikutnya adalah the hangman, stuck. Sesuatu harus ending, clandestine relationship, relationship yang diumpet-umpetin, self-sabotage. Dan tentang unconditional love juga, tentang pelarian bisa juga sih. Tapi yang jelas dia stuck nunggu akan keadilan itu ditegakkan. Gini loh, lihat kan mukanya si Pisces kemana. Ini energi Pisces, ngeliatnya kemana? Ya, dan Aries dan Pisces itu adalah bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, dan bagaimana kalian kreativitas kalian, bagaimana kalian ingin memulai segala sesuatu itu bagaimana. Jangan stuck doang, jangan hangin doang, tapi do something. Oke. Dan energi Gemini adalah fast communication, a little bit harsh. Mungkin energinya datangnya komunikasi itu datangnya juga tidak mengenakan, ya. Tapi yang namanya kenyataan adalah kenyataan. Dan ini adalah tentang merging partner resources, sex, dan intimacy, share finance. Apa kata gadis guidance buat Libra, love, lust, or karmic? Apa kata unit apa nasihat buat Scorpio? Astaga, banyak banget. Purification, golden opportunity, prosperity, bright future. Wow, Scorpio. Jangan paksakan untuk resonate kalau emang nggak resonate, ya. Jadi kalau nggak resonate gue sarankan untuk nonton
moon sign, rising sign atau ascendant sign, juga Venus atau nggak Mars, dan kalau memang familiar dengan North Node boleh juga. Nah, kok gue ngantuk banget ya? Loh, kok gue kocok lagi? Awah, gue agak mulai error nih, udah ngantuk. Nggak keluar kan? Nah, Dana, High Priestess, you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Energi Pisces. Kalian punya pengetahuan divine yang bisa membantu orang lain melalui spiritual teaching, pengajaran spiritual. Alright. Apa kata universe untuk Libra? Love, lust, and karmic. Or karmic. Apa kata universe? The more energy and intention I bring to my faith, the more vitalist and feel I am. Semakin energi dan intention yang gue bawa bersama dengan keyakinan akan menjadi bebas dan tanpa takut. Translate sendiri deh. Cuman nggak fokus Jo. Nah, semoga baca deh. The mystical wisdom untuk Scorpio. The mystical wisdom untuk Scorpio. Loh, kok the mystical wisdom? The mystical wisdom untuk Scorpio. Ya bener. Astaga, kayak gue udah mulai error. Love, lust or karmic untuk Scorpio. Ya ampun. Love, lust, karmic or untuk Scorpio. Ya keluar Bu. Archangel Gabriel, messenger of creativity and hope, pembawa pesan kreativitas dan harapan. Archangel Hope. Ini sih buat gue love ya. Love, lust, or karmic. It's a love kind of thing. Alright Scorpio, semoga berguna untuk kalian, dan suka gimana ini format yang baru di MNDF, dan terima kasih waktu kemarin dapat masukan juga ya untuk ini. Dan kalau emang kalian suka dan sesuai, jangan lupa jempolnya, subscribe kalau belum, komen, saran, dan juga shares
Dan kalau pingin donasi untuk support channel, gue akan appreciate banget untuk menambah supply gue dan memaksimalkan service untuk kalian. Oke, makasih semuanya. Dah.